Namaku Aruna. Aku bekerja sebagai kasir di sebuah toko kecil dekat terminal. Gajiku tidak besar, tapi cukup untuk makan, membayar kontrakan sederhana, dan menabung sedikit demi sedikit. Hidupku tidak istimewa, tapi aku selalu percaya bahwa kebaikan sedang berusaha mengangkat karung besar yang jelas terlalu berat untuk tubuhnya yang rapuh. Orang-orang berjalan melewati nenek itu begitu saja. Beberapa bahkan memandangnya seperti gangguan di pinggir jalan. Entah mengapa, langkahku berhenti. Aku mendekatinya dan bertanya apakah beliau butuh bantuan. Nenek itu menatapku lama, seolah menimbang niatku. Lalu ia tersenyum kecil dan mengangguk. Aku mengangkat karung itu, membawanya ke tempat yang ia tunjuk. Rupanya nenek itu tinggal di gubuk kecil di antara kios-kios kosong belakang pasar. Sesampainya di sana, aku melihat kondisi rumahnya. Atapnya bocor, dindingnya miring dan sebagian lantainya hanya tanah yang mengeras. Aku memutuskan membersihkan rumah sebentar sebelum melanjutkan pekerjaanku. Nenek itu memperhatikanku, kemudian bertanya namaku, pekerjaanku, dan mengapa aku mau repot-repot membantu orang asing. Aku menjawab seadanya bahwa ibuku selalu bilang siapapun bisa berbuat baik bahkan tanpa perlu alasan. Nenek itu tidak banyak bicara, tapi aku bisa merasakan bahwa ia memperhatikanku dengan cara yang berbeda. Ada sesuatu di balik tatapan matanya, sesuatu yang lebih dari sekedar rasa terima kasih. Sebelum aku pergi, aku meninggalkan sedikit uang dan beberapa roti yang kubawa dari rumah. Nenek itu menolak, tapi aku memaksanya menerima. Aku tidak tahu bahwa keputusan kecil itu akan mengubah seluruh hidupku. Sejak hari itu, aku sering mampir ke gubuk nenek sepulang kerja. Kadang hanya untuk membawakan makanan, kadang membantu mengangkat barang yang ia kumpulkan, kadang sekadar menemani beliau bercerita. 3 hari setelah kejadian di puskesmas, nenek itu tiba-tiba menghilang. Gubuknya kosong. Karung dan barang-barang yang biasanya bersandar di dinding sudah tidak ada. Aku mencari ke pasar, ke terminal, ke gang-gang kecil tempat ia biasa memulung, tapi tidak menemukannya. Orang-orang bilang mungkin ia sudah pindah atau dibawa keluarganya. Aku merasa aneh. Kenapa tanpa pamit? Padahal 2 hari sebelumnya beliau terlihat sangat lemah. Aku kembali ke gubuknya setiap hari selama seminggu. Tidak ada pesan, tidak ada jejak, hanya keheningan. Sampai suatu sore, ketika aku pulang bekerja dan menemukan sebuah mobil hitam berhenti di depan kontrakanku. Supir berjas rapi turun dan menyebut namaku. Jantungku langsung berdegup keras. Ia menyerahkan sebuah amplop putih tebal dengan sebuah logo perusahaan besar yang sering kulihat di TV. Katanya, seseorang bernama Nyonya Laras memintaku datang ke sebuah alamat tertulis di dalam amplop itu esok pagi pukul 9. Nama itu terdengar asing, tapi ada sesuatu yang membuatku berpikir tentang nenek itu. Keesokan harinya, dengan rasa penasaran dan takut bercampur jadi satu, aku pergi ke alamat tersebut. Aku hampir terperanjat ketika melihat bangunan yang kutuju, sebuah rumah megah bertingkat 4 dengan gerbang besi berukir dan penjagaan ketat. Aku bahkan sempat mengira aku salah alamat. Namun penjaga gerbang langsung membukakan pintu ketika mendengar namaku. Aku dibawa masuk melewati halaman luas, taman bunga mahal, kolam kecil dengan air mancur, hingga akhirnya masuk ke ruang tamu yang begitu besar dan mewah. Di tengah ruangan, duduklah seorang wanita tua dengan pakaian anggun dan perhiasan berkelas. Namun, wajahnya sangat kukenal. Itu nenek pemulung itu. Tapi kali ini ia bukan pemulung. Ia duduk tegak, penuh wibawa, aura seorang wanita terpandang sangat jelas terpancar. Aku hampir tidak bisa bicara. Beliau berkata, "Nak Aruna, maaf karena menghilang beberapa hari. Nenek tidak pergi. Nenek kembali ke rumah nenek yang sebenarnya."
Aku bahkan tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Beliau melanjutkan, "Nenek memang pemulung, tapi hanya saat menyamar. Nenek adalah pemilik perusahaan besar di kota ini, dan nenek sedang mencari sesuatu, atau lebih tepatnya, seseorang." Rasanya seperti sedang mendengarkan dongeng yang tidak masuk akal. Beliau berkata bahwa selama bertahun-tahun, ia menyamar menjadi pemulung untuk mencari tahu karakter asli orang-orang. Ia ingin menemukan seseorang yang tulus, seseorang yang tidak melihat kekayaan sebagai alasan untuk menghormati seseorang, seseorang yang bisa menjadi menantu yang baik bagi cucunya, seorang CEO muda yang selama ini kesulitan menemukan pasangan yang tidak tertarik pada hartanya. Beliau lalu memegang tanganku dan berkata, "Setelah apa yang kau lakukan, nenek yakin kaulah orangnya." Aku terpaku. Rasanya mustahil. Aku hanya seorang kasir dengan penghasilan kecil. Bagaimana mungkin aku bisa bersanding dengan cucu seorang konglomerat? Namun sebelum sempat menolak, pintu terbuka. Masuklah seseorang. Seorang pria muda, tinggi, rapi, wajahnya tampan dengan sorot mata tajam namun tenang. Aku mengenal wajah itu. Ia sering muncul di berita bisnis. Namanya Ardan, CEO muda yang sukses dan karismatik. Ia menatapku lama, seolah berusaha menilai jiwaku. Dan disitulah hidupku berubah dari seorang wanita biasa, tiba-tiba aku berada di tengah dunia yang sama sekali bukan milikku. Aku tidak tahu apakah harus merasa bersyukur atau takut. Ardan tidak langsung menerima keputusan neneknya. Ia tidak marah, tapi wajahnya menunjukkan kebingungan ketika tahu bahwa neneknya memilihku sebagai calon pendampingnya. Aku pertama kali berbicara empat mata dengannya ketika neneknya meninggalkan kami berdua di ruang taman belakang rumah megah itu. Ardan memandangku seolah mempelajari setiap gerak-geriku. Aku tidak tahu harus bersikap bagaimana. Aku terbiasa menghadapi pelanggan toko, bukan CEO perusahaan besar. Ia berkata bahwa ia selalu mempercayai penilaian neneknya, tapi ia juga ingin mengenalku sendiri, tidak mau hubungan yang dipaksakan oleh keadaan. Aku mengangguk, mengatakan bahwa aku pun tidak pernah membayangkan berada dalam situasi seperti itu. Kami mulai sering bertemu, bukan kencan mewah seperti orang-orang kaya, tapi pertemuan sederhana di taman rumah neneknya. Ia pria yang sangat sibuk, jadi percakapan kami lebih banyak berlangsung di sela-sela waktu kerjanya. Anehnya, ia sangat berbeda dari bayanganku tentang seorang CEO kaya. Ia tidak sombong, tidak meremehkan pekerjaanku, tidak menunjukkan sikap bahwa ia berada di atas langit. Ia justru pendiam, menghargai waktu, dan sangat memperhatikan detil kecil. Suatu sore, ia bertanya mengapa aku mau menolong neneknya tanpa pamrih. Aku menjawab jujur, bahwa aku tidak pernah mengharapkan apapun dari kebaikan. Aku hanya tidak tega melihat seseorang kesusahan. Ardan terdiam lama dan berkata, "Saya sudah bertemu banyak orang, tapi jarang ada yang seperti kamu." Aku hanya tersenyum hambar. Dalam hatiku, aku masih merasa tidak pantas berada di lingkungan seperti ini. Hari demi hari, aku mengenal Ardan lebih jauh. Ia bercerita tentang tekanan pekerjaannya, tentang rasa kesepian menjadi pemimpin muda, tentang betapa sulitnya mengetahui siapa yang benar-benar tulus kepada dirinya. Dan secara perlahan, jarak kami menipis. Aku mulai merasa nyaman di dekatnya. Mengenalnya lebih dalam membuatku sadar bahwa di balik wajah tampan dan kekayaan yang begitu besar, ia hanyalah manusia yang butuh tempat untuk pulang, sama seperti diriku. Namun tidak semua orang menyukai kehadiranku. Di perusahaan Ardan, desas-desus mulai beredar. Siapa perempuan asing ini yang tiba-tiba dekat dengan CEO? Apalagi ketika mereka tahu aku hanya seorang kasir. Bahkan beberapa kerabat Ardan terang-terangan meremehkanku. Katanya aku tidak pantas masuk ke keluarga mereka. Bagiku itu tidak masalah. Aku tidak pernah meminta semua ini. Tapi yang membuatku takut bukanlah hinaan mereka, melainkan rasa yang mulai tumbuh di hatiku. Rasa yang tidak bisa kucegah. Ketika Ardan menjemputku sepulang kerja, ketika ia tertawa kecil mendengar ceritaku tentang pelanggan-pelanggan aneh di toko, ketika ia menunduk memberi makan kucing liar di depan rumah neneknya, aku sadar sesuatu sedang berubah dalam diriku. Sampai suatu hari, ia mengajakku bicara di sebuah kafe kecil.
Tempat sederhana, bukan restoran mewah. Ia bilang, ia memilih tempat itu agar aku tidak merasa canggung. Di sana, ia berkata bahwa ia tidak ingin hubungan ini hanya menjadi keputusan nenek Laras. Ia ingin memastikan bahwa akulah orang yang ia cari selama ini. Ia memegang tanganku, menatapku dengan mata yang jujur dan tenang. Saat itu aku menyadari bahwa aku pun semakin menginginkannya dalam hidupku. Namun hidup tidak pernah sesederhana itu. Beberapa orang berusaha mengusirku dari sisinya. Ada wanita cantik dari kalangan elit yang terang-terangan mengatakan bahwa aku harus mundur. Ada investor yang mempertanyakan kemampuan Ardan memimpin jika ia memilih pasangan dari kalangan bawah. Bagiku itu tidak masalah. Aku tidak pernah meminta semua ini. Tapi yang membuatku takut bukanlah hinaan mereka, melainkan rasa yang mulai tumbuh di hatiku. Rasa yang tidak bisa kucegah. Ketika Ardan menjemputku sepulang kerja, ketika ia tertawa kecil mendengar ceritaku tentang pelanggan-pelanggan aneh di toko, ketika ia menunduk memberi makan kucing liar di depan rumah neneknya, aku sadar sesuatu sedang berubah dalam diriku. Ketika ia menggenggam tanganku pada malam itu, aku sadar bahwa rasa takutku harus kulepaskan. Karena mungkin, hanya mungkin, tempatku memang berada di sisinya. Hari itu hujan turun deras ketika nenek memanggilku ke kamar kerjanya. Wajahnya terlihat lebih serius daripada biasanya. Ia meminta Ardan menunggu di luar. Hanya aku dan beliau di dalam ruangan besar itu. Beliau berkata bahwa ada hal terakhir yang harus ku ketahui. Bahwa sejak awal, Ardan sebenarnya sudah tahu bahwa ia sedang dicari pasangan oleh neneknya. Tapi ia tidak tahu siapa yang sedang neneknya incar. Ia juga tidak tahu bahwa neneknya menyamar sebagai pemulung. Ketika pertama kali melihatku di rumah, ia terkejut bukan karena statusku, tetapi karena ia mengenal diriku dari cerita neneknya. Cerita tentang perempuan yang tidak ragu membantu orang tanpa melihat wajah, pakaian, atau statusnya. Nenek itu menatapku dan berkata, "Nak Aruna, sejak awal, nenek tidak salah menilaimu. Tapi keputusan akhir tetap di tanganmu, bukan di tangan nenek." Beliau memintaku mempertimbangkan hidup yang akan kuhadapi jika meneruskan hubungan dengan Ardan. Kehidupan yang penuh tekanan, gosip, dan persaingan. Beliau tidak ingin aku terluka. Aku menjawab bahwa aku belum tahu apakah aku siap atau tidak, tapi aku tidak ingin membuat keputusan karena rasa takut. Saat itu, Ardan masuk. Ia menatapku dengan raut tegang. Mungkin ia takut aku berubah pikiran. Aku berkata kepadanya bahwa hubungan ini bukan karena pilihan neneknya, bukan karena rasa iba, tetapi karena setiap hari aku semakin melihat dirinya sebagai lelaki yang ingin kucintai dengan caraku sendiri. Ardan tidak berkata apapun, tapi dari matanya aku tahu ia lega. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Banyak orang masih meremehkanku. Banyak yang masih menganggapku tidak pantas. Tapi Ardan selalu ada di sisiku. Dan neneknya menjadi pelindung terkuat bagiku. Suatu malam, ketika hanya ada kami bertiga di ruang tengah, Ardan berdiri dan berkata bahwa ia ingin membuat keputusan penting. Neneknya tersenyum sebelum ia sempat membuka mulut, seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. Ardan memandangku dan berkata bahwa ia tidak ingin lagi membuatku bertanya-tanya tentang masa depan kami. Ia berlutut, bukan dengan gaya mewah para konglomerat, bukan dengan cincin berlian raksasa, tapi dengan cincin sederhana yang ia simpan sejak lama. Cincin yang menurutnya melambangkan kesungguhan, bukan pamer kekayaan. Ia bertanya apakah aku ingin menjalani hidup bersamanya, bukan sebagai calon yang dipilih neneknya, tetapi sebagai perempuan yang ia pilih sendiri. Aku menutup mulutku, hampir tidak percaya bahwa ini nyata. Nenek itu menatapku lembut dan berkata, "Nak Aruna, kau tidak menggantikan siapapun. Kau adalah pilihan hatinya."
aku menerima lamaran itu. Bukan karena kekayaan, bukan karena status, tetapi karena aku melihat masa depan yang ingin kujalani bersamanya. Beberapa bulan kemudian, dunia akhirnya tahu siapa aku. Mereka terkejut, tentu saja. Tapi lambat laun mereka menerima karena Ardan tetap memimpin perusahaannya dengan kemampuan yang sama. Dan aku menjalani hidup baruku dengan sederhana. Tetap bekerja, tetap membantu siapapun yang membutuhkan. Karena aku tidak ingin melupakan siapa aku sebelumnya. Dan nenek itu, yang dulu ku kenal sebagai pemulung, sekarang menjadi bagian keluargaku yang paling kusayangi. Ia pernah berkata bahwa kebaikan kecil yang kulakukan di pinggir jalan hari itu telah mengubah hidupku. Aku selalu menjawab, "Bukan, Nek. Kebaikan kecillah yang justru mengubah hidup nenek." Tapi beliau selalu tertawa dan berkata, "Hidup ini memang lucu. Terkadang jodoh bisa ditemukan dari kantong plastik seorang pemulung." Begitulah ceritaku. Cerita seorang perempuan biasa yang hanya ingin menolong orang asing, tapi akhirnya menemukan keluarga, cinta, dan masa depan yang tidak